Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiza Hauliandri dari kelas 2D. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang konsep dasar sejarah. Dalam mempelajari konsep dasar sejarah, kita tidak lepas dari pengertian apa itu sejarah, bagaimana tugas pokok, tujuan sejarah, dan bagaimana karakteristik sejarah. Sejarah sesungguhnya melekat pada setiap benda, tiap diri makhluk, baik yang hidup maupun yang tidak hidup, dan fenomena di alam raya ini. Pada mata kuliah konsep dasar sejarah ditujukan pada pembahasan hidup dan kehidupan manusia dalam konteks sosialnya. Baik, sebagai langkah awal untuk mengetahui tentang sejarah, akan lebih baik kita mengkaji secara etimologis atau asal kata tersebut. Setelah itu, kita memahami sejarah secara seksama, maka kita akan lebih mudah memahami apa itu sejarah. Secara etimologis, pengertian sejarah merupakan hasil serapan dari bahasa Arab yang berasal dari kata syajaro yang artinya terjadi, atau dari kata sajarotun yang berarti pohon, atau juga disebut sajarah an-nasab yang berarti pohon silsilah. Dalam bahasa Jerman, sejarah adalah Geschichte yang memiliki arti terjadi. Sejarah dalam bahasa Indonesia berarti riwayat kejadian masa lampau yang benar-benar terjadi atau riwayat asal-usul keturunan, terutama raja-raja yang memerintah pada zaman dahulu kala. Umumnya sejarah dikenal sebagai informasi pada masa lampau. Sebagai cabang ilmu pengetahuan, mempelajari sejarah berarti mempelajari dan menerjemahkan informasi dari catatan-catatan yang dibuat oleh perorangan, keluarga, dan komunitas. Pengetahuan akan sejarah mencakup pengetahuan akan kejadian-kejadian yang sudah lampau pada zaman dahulu, serta pengetahuan tentang cara berpikir secara historis. Untuk yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian sejarah menurut para ahli. Yang pertama, menurut J. Bang, mengartikan sejarah dengan suatu peristiwa pada masa lampau. Sejarah digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap perilaku manusia di masa lampau, masa sekarang, dan masa depan. Untuk yang kedua, pengertian sejarah menurut Ibnu Khaldun menjelaskan pengertian sejarah dari dua sisi, yaitu dari sisi dalam dan dari sisi luar. Dari sisi luar dikatakan bahwa sejarah merupakan perputaran waktu, rangkaian peristiwa, dan pergantian kekuasaan. Sedangkan dalam sisi dalam, sejarah adalah suatu penalaran kritis dan usaha yang cermat untuk mencari kebenaran, suatu penjelasan yang cerdas tentang sebab akibat, tentang asal-usul segala sesuatu, dan suatu pengetahuan yang mendalam tentang mengapa serta bagaimana peristiwa itu terjadi. Sedangkan menurut Muhammad Hatta, sejarah dalam wujudnya memberikan pengertian tentang masa lampau. Dari pengertian yang telah dikemukakan dari tiga ahli tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa sejarah merupakan studi tentang kejadian yang terjadi pada masa lampau, dan di dalamnya mengandung dinamika, problematika, dan pembelajaran bagi kehidupan manusia selanjutnya berdasarkan pada bukti-bukti dan fakta-fakta yang telah ditemukan dan merupakan hasil dari kegiatan manusia sebagai individu maupun dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk selanjutnya saya akan membahas tentang unsur-unsur sejarah yang dimana terdapat yaitu manusia. Manusia merupakan unsur yang terpenting dalam sebuah sejarah. Ibaratnya dalam wayang itu manusia adalah lakon atau peran, karena manusia menjadi pemeran utama dalam menentukan proses terjadinya sejarah. Sejarah adalah sejarahnya dari manusia, bukan sejarah dari binatang atau alam. Peristiwa tersebut bisa berlangsung lama ataupun singkat, bisa kompleks atau sederhana, tergantung akal manusia dan tergantung lingkungan. Pada unsur manusia dikatakan sebagai unsur, contohnya yaitu Bung Tomo dalam peristiwa pertempuran 10 November 1945 di Surabaya. Untuk yang kedua, unsurnya yaitu waktu. Waktu juga merupakan unsur yang penting dalam suatu peristiwa sejarah, karena dalam sejarah, aktivitas manusia dilihat dari waktu, kronologi, dan periodisasi. Dari ketiga konsep waktu inilah, peristiwa sejarah dapat ditemukan dan dikenali dari kapan kejadian itu berlangsung. Contohnya yaitu pada tahun 1908 merupakan periodisasi perintis kemerdekaan Republik Indonesia, karena diawali dengan terbentuknya organisasi Budi Utomo sampai
tercetusnya Sumpah Pemuda. Selanjutnya, yang ketiga yaitu unsur ruang atau tempat. Unsur ruang dalam geografi menjadi unsur yang penting dari sejarah. Ruang digunakan untuk menentukan di mana kejadian tersebut berlangsung. Dengan demikian, pemahaman kita sebagai sejarah menjadi real dan lebih nyata. Contohnya yaitu Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945 dikemukakan oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56, Jakarta Pusat, menandakan bahwa 17 Agustus menjadi hari kemerdekaan Republik Indonesia. Selanjutnya, saya akan membahas tentang ruang lingkup sejarah. Ruang lingkup dan kajian ilmu sejarah sangat luas karena sejarah merupakan disiplin ilmu yang meliputi segala-galanya. Sejarah menjadi pertemuan dari berbagai disiplin ilmu yang berbeda. Menurut Voltaire, yang dianggap sebagai tokoh yang meletakkan dasar-dasar metodologi sejarah modern, mengemukakan bahwa ruang lingkup penelitian sejarah global dan tematik. Penulisan sejarah global kemudian menghasilkan tulisan sejarah dunia atau yang disebut dengan World History. Menurut Kunto Wijoyo dalam Pratiwi, Dian Ayu, dan kawan-kawan pada tahun 2021, ruang lingkup sejarah terdiri dari yang pertama, sejarah sebagai peristiwa. Sejarah sebagai peristiwa yaitu kejadian yang sebenarnya telah berlangsung atau telah terjadi pada masa lalu. Peran dalam hal ini dibagi menjadi beberapa kelompok, yaitu sejarah dibagi secara sistematis, misalnya tentang sejarah ekonomi, sejarah sosial, sejarah politik, ataupun sejarah budaya. Yang kedua, pembagian sejarah berdasarkan periode waktu, misalnya sejarah zaman prasejarah hingga ke masa pergerakan nasional. Yang ketiga, pembagian berdasarkan ruang seperti sejarah dunia, sejarah Eropa, sejarah Australia, dan lain-lain. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah sebagai ilmu. Dikatakan sebagai sejarah sebagai ilmu adalah susunan pengetahuan tentang peristiwa dan cerita yang terjadi dalam masyarakat manusia pada masa lalu yang disusun secara sistematis dan menggunakan metode yang didasarkan atas asas-asas prosedur dan metode serta teknik ilmiah yang diakui oleh para ahli atau para akar sejarah. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah sebagai kisah. Sejarah sebagai kisah merupakan narasi yang disusun berdasarkan pendapat, memori, kesan, atau tafsiran manusia terhadap suatu peristiwa yang telah terjadi di masa lampau. Disebut sejarah sebagai subjek, yang artinya sejarah mendapatkan penafsiran dari penyusunan cerita sejarah. Selanjutnya, ruang lingkup sejarah sebagai seni. Sejarah sebagai seni disajikan dalam tulisan yang baik dan menarik suatu peristiwa kisah di masa lalu. Sejarah sebagai seni mempunyai ciri-ciri yaitu intuitif, yaitu kemampuan untuk memahami langsung sesuatu yang diteliti. Kedua, emosi, yaitu luapan perasaan yang berkembang dalam diri penulis sejarah untuk mengajak seakan hadir dalam peristiwa sejarah. Yang ketiga, gaya bahasa, yaitu cara khas untuk mengungkapkan suatu peristiwa dengan pikiran dan perasaan dalam bentuk tulisan. Dan yang keempat, yaitu ciri imajinatif, adalah suatu daya berpikir membayangkan suatu peristiwa sesuai dengan kenyataan. Untuk yang selanjutnya, saya akan membahas tentang konsep dasar sejarah. Yang pertama, ada waktu. Konsep yang paling melekat dengan waktu adalah ruang atau tempat, meskipun konsep ruang lebih dekat dengan geografi. Sejarah mengungkapkan kapan terjadinya, sedangkan geografi merupakan petunjuk di mana peristiwa itu terjadi. Kesatuan kedua komponen tersebut memberikan petunjuk tentang karakter peristiwa yang telah ditelaah. Oleh karena itu, peta menjadi alat bantu tentang lokasi suatu peristiwa itu terjadi. Yang kedua, yaitu ada alur. Konsep alur merupakan suatu urutan peristiwa atau urutan pengalaman sejarah masa lampau berdasarkan urutan waktu yang terjadi. Yang selanjutnya ada evolusi. Dalam penerapan konsep evolusi tidak terlepas dari penerapan konsep waktu dan konsep alur. Selanjutnya ada revolusi. Konsep revolusi ini merupakan bagian dari konsep evolusi, karena konsep revolusi menandakan bahwa suatu peristiwa sejarah berlangsung begitu singkat. Untuk yang selanjutnya ada peta. Peta merupakan pola permukaan bumi yang ditulukiskan pada bidang datar. Dalam sejarah, peta ini berfungsi untuk mengetahui di mana letak suatu peristiwa itu terjadi.
Dan yang terakhir ada tahap-tahap peradaban. Dapat diartikan dengan melihat perkembangan kemampuan berpikir dan perkembangan teknologi masyarakat dari waktu ke waktu. Selanjutnya, saya akan membahas tentang tujuan sejarah. Yang pertama ada untuk memahami bahwa masa lampau ada kaitannya atau berhubungan dengan masa kini dan masa yang akan datang. Yang kedua ada untuk membantu memahami jati diri suatu masyarakat dan bangsa. Yang ketiga untuk membangkitkan minat pada peristiwa yang terjadi di masa lalu. Yang keempat untuk membantu memahami akar budaya serta interelasinya dalam berbagai aspek kehidupan. Yang kelima untuk melatih dalam menemukan serta memecahkan persoalan. Yang keenam untuk memperkenalkan pola pikir ilmiah khususnya yang digunakan oleh sejarawan. Dan yang terakhir untuk memberikan pemahaman mengenai negara dan budaya bangsa di dunia. Selanjutnya, pentingnya belajar sejarah ternyata terdapat beberapa manfaat, yaitu fungsi inspiratif, fungsi ini di mana terjadinya peristiwa akan memberikan dampak bagi pelaku ataupun yang menyaksikan sejarah. Yang kedua ada fungsi edukasi, yaitu digunakan untuk pendidikan dalam penggunaan media dalam pembelajaran, bisa dengan mengambil hikmah, pesan moral dan pesan yang bersirat di dalamnya. Sejarah membawa dan menggambarkan kebijaksanaan dan kearifan. Selanjutnya ada fungsi rekreasi. Sejarah juga berhubungan dengan kesenangan dan tidak selalu berhubungan dengan kesedihan. Kisah-kisah yang menyenangkan akan menghibur seperti pengalaman berpetualang langsung ke tempat-tempat museum dan sebagainya. Dan yang terakhir ada fungsi instruktif, di mana sejarah akan memberikan pengetahuan yang teoritis berupa konsep-konsep dalam peristiwa sejarah. Sejarah akan berfungsi instruktif apabila proses sejarah disampaikan dalam kerangka ilmu pengetahuan. Cukup sekian materi yang telah saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.